Apa itu gizi seimbang? Susu kental manis itu komposisi terbesarnya adalah gula, bukan susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nuli Juwaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Bapak sekalian, saya ahli gizi Bu Wida Sintawati. Di sini saya mempunyai kesempatan untuk sedikit berbagi tentang apa itu gizi seimbang. Ibu Bapak boleh nanti setelah selesai, nanti akan ditanyakan, silakan. Sementara ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan untuk kita sehari-hari ya. Nutrisi sangat penting sekali untuk tubuh kita, karena dengan nutrisi kita bisa terus menjalankan kegiatan, untuk menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas dan sebagainya. Yang saya jelaskan di sini adalah mengenai 4 sehat 5 sempurna. Itu zaman dulu Bu ya. Sekarang istilah 4 sehat 5 sempurna sudah berganti dengan namanya gizi seimbang ya. Jadi kalau dulu kita waktu masih SD, mungkin waktu SMP kita dengar namanya 4 sehat 5 sempurna. Yang menjadi penyempurnanya apa biasanya? Ini apa Bu? Susu ya, pinter, Ibu masih hafal ya. Dulu susu Bu, kalau susu tidak ada, sepertinya kita makannya tidak sempurna. Padahal tidak semua orang bisa mengkonsumsi susu dengan lancar. Ada juga yang alergi dan segala macam. Sekarang istilah itu dirubah menjadi namanya gizi seimbang. Ingat ya Bu ya, namanya gizi seimbang. Gizi seimbang itu apa sih sebetulnya? Jadi gizi seimbang ini adalah susunan makanan atau susunan hidangan yang di dalamnya mengandung zat-zat yang 3 yang paling penting Bu. Apa kira-kira satunya? Karbohidrat, protein, dan vitamin dan mineral. Ya, kalau karbohidrat disebut sebagai zat tenaga atau zat energi gitu. Dia mempunyai jumlah yang banyak biasa dalam makanan sehari-hari. Ibu kalau misalnya makan karbohidratnya biasanya apa di rumah? Kira-kiranya? Biasa disebut dengan nasi biasanya ya. Kalau orang Indonesia kan makannya nasi. Ada nasi, atau misalnya suka makan kentang, atau misalnya roti, atau jagung. Misalnya di daerah lain yang mengkonsumsi makanan utamanya karbohidrat yang adalah jagung juga bisa. Ya, itu disebut dengan zat tenaga atau sumber energi yang terbesar adalah karbohidrat. Setelah itu apa biasanya disebut dengan apa? Protein disebut dengan zat pembangun. Ya, jadi kalau zat pembangun itu membuat kita tambah tinggi, membuat rambut kita tumbuh, membuat untuk regenerasi sel-sel juga sama, itu dari zat pembangun. Kemudian ketiga adalah zat pengatur namanya. Ya, zat pengatur itu di dalamnya adalah vitamin dan mineral. Ya, vitamin setahu Ibu biasanya terdapat dalam apa Bu? Sayur dan buah-buahan ya. Jadi nih saya bawa nih contoh-contohnya. Ini masuk dalam vitamin dan mineral ya, di sini dalamnya. Air juga jangan lupa Bu, karena kita sebagai manusia membutuhkan air. Air merupakan salah satu komposisi terbesar dalam tubuh manusia ya. Jadi kalau kita tanpa air juga kita pasti kehausan. Betul? Ya, tapi kalau misalnya kita cukup air, maka insya Allah untuk kelanjutan kehidupan akan berjalan dengan lancar. Adapun beberapa karbohidrat yang bisa saya tunjukkan di sini, ini kurang lebih seperti ini Bu. Ibu kenal ini apa namanya? Nasi ya. Ini bohongan semua Bu, tapi bentuknya seperti ini. Berapa banyak sih nasi yang harus kita makan untuk usia-usia dewasa? Nasi segini ukurannya adalah 100 gram. Ya, 100 gram ini kurang lebih bisa diganti nih Bu. Misalnya Ibu nggak punya nasi, bisa diganti dengan lontong nggak kira-kira? Bisa ya. Jadi kalau tidak mau konsumsi nasi, Ibu jangan khawatir. Misalnya kadang-kadang kita suka khawatir kalau anak-anak kita tidak makan nasi, nggak mau makan nasi, tapi dia mau makan bubur, sama nggak? Sama ya. Jadi bubur dengan nasi itu sama. Nasi, bubur, tim, kemudian apalagi itu kira-kira yang sama tuh, buras, ya, kemudian lontong, ketupat, itu sama Bu, ya. Jadi kurang lebih ibu-ibu juga kalau misalnya nanti suatu saat orang-orang kesehatan ditanya, Ibu sudah sarapan belum misalnya, ya, biasanya belum. Kalau belum ketemu sama namanya nasi, ya. Padahal ini sudah sama, mungkin tidak pol gitu ya, kalau nggak makan nasi gitu. Jadi sebetulnya sama Bu, ya. Tepung-tepungan juga sama.
Kadang-kadang ada kalau masyarakat kita konsumsi pagi-paginya itu tidak makan nasi, tapi makan bakwan misalnya. Bakwan sudah masuk dalam golongan karbohidrat, ya. Jadi sebetulnya kita sudah makan itu, cuma tidak terbiasa karena ukurannya mungkin kurang, ya. Padahal sebetulnya kalau pagi-pagi kita makan nasi goreng 1 piring dengan telur ceplok dengan ketimun, sebetulnya udah cukup. Sama dengan kalau kita mau konsumsi apa? Bubur misalnya, ya. Kalau bubur perasaannya seperti nggak makan nasi, Bu, ya. Bubur disebutnya biasanya sarapan aja. Kalau sarapan biasanya harus jumlahnya banyak, ya. Kalau jumlahnya tidak banyak, rasanya tidak pol kan, Bu? Ya. Kalau ibu misalnya punyanya singkong, ibu punya singkong nih di rumah, terus makan singkong boleh nggak? Boleh, karena nasi sama dengan singkong juga. Ah, aku mah tidak punya ini, katanya, tidak punya nasi. Ada talas, boleh talas nggak? Sama. Cuma kebiasaan di kita di Indonesia ini kalau seperti ini bentuknya bukan makan, ya. Ya Pak, Bu, ya. Tapi namanya ngemil. Sebetulnya ukurannya, kalau ukuran nasi segini, Bu, kalau punya sendoknya Magicom itu, ya, ini kurang lebih 1,5 sendok Magicom ini, ya. Ini kalorinya 175 kalori, sama dengan singkong sebesar ini, Bu. Nih, singkong sebesar ini kurang lebih beratnya 120 gram, ya. Jadi sama. Ketika ibu sarapan makannya tidak makan nasi, tapi makan singkong ini sama, Bu. Ternyata, ya. Kemudian kita ketemu lagi sama talas. Talas ini cuma 1/6-nya saja yang diberikan, ya. Ini sama dengan makan nasi. Ah, nggak mau lagi, mau makan roti. Nih, roti 2 tangkep, Bu, yang gede-gede ini, yang lebar-lebar. Ini sama dengan makan nasi. Jadi kalau udah makan roti berarti sama dengan makan nasi. Tapi tetap aja, ya, suka masih lapar, ya. Berarti jangan makan ini, ya. Tapi harus dihitung karena kebutuhan kita itu memang terbatas, gitu. Kemudian kalau misalnya tidak punya, tidak ada nasi, tidak ada singkong, ada kentang atau misalnya ubi mantang, ibu, yang kalau di sini ubi mantang, ya. Ini ukurannya sama, kurang lebih 100 gram seperti ini, sama dengan nasi 1 piring yang tadi, Bu. Ya, jelas ya, Bu, ya. Oke, kita lanjut lagi. Makanya kalau anak-anak tidak mau makan nasi, Bu, jangan khawatir. Bisa ditukar juga sama biskuit. Nih, biskuit sebesar ini ukurannya sama dengan 1 piring, Bu. Ini biskuit Marie yang 3 yang lebar itu, ini 3 lembar, Bu. Ya, 3 lembar itu sama. Tapi kalau kita masuknya dalam ngemil, ya, bukan makan nasi, ya. Nah, itu makanya betul. Jadi kalau gizi seimbang itu sebetulnya tidak selalu harus makan nasi, tapi jenis karbohidratnya bisa diganti oleh jenis-jenis yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Itu satu tadi, sumber karbohidrat atau sumber energi atau sumber zat tenaga. Yang kedua adalah sumber zat pembangun. Sumber zat pembangun biasanya disebut dengan protein. Tadi seperti saya bilang, jadi protein itu fungsinya untuk regenerasi sel, kemudian meningkatkan imunitas tubuh, membuat tubuh kita tinggi, anak-anak menjadi tinggi, kemudian tumbuh kuku, tumbuh rambut itu membutuhkan protein, ya. Protein itu apa saja? Nah, kenapa tadi jadi gizi seimbang pengganti dari 4 sehat 5 sempurna? Karena susu masuk dalam golongan protein, ya. Nih. Jadi kalau kita minum susu 1 hari sebetulnya sudah cukup dengan kebutuhan protein untuk 1/4 hari itu. Berapa banyak sih yang sudah konsumsi protein? Sebetulnya nggak usah pusing, Bu. Tiap kali makan ada sumber karbohidratnya, 1 juga ada sumber proteinnya. Misalnya apa nih? Misalnya ini apa nih, Bu? Ayam sebesar ini, ya, nggak usah gede-gede, sebesar ini. Tapi ayam ini juga bisa diganti sama ini apa? Ikan, ya. Jadi kalau sudah ayam nggak usah sama ikan, 1 macam saja. Ganti lagi lah, punyanya juga telur. Telurnya di rumah punya bebek misalnya, sama, ya, nggak usah double-double. Kemudian tambah lagi misalnya lagi kebetulan lagi punya daging misalnya, nih sebesar ini, ya. Jadi makan daging juga jangan banyak-banyak. Ini hitungannya mentah, Bu. Jadi ketika sudah dipotong, sudah dimasak, ya, dia ukurannya akan lebih kecil. Makanya kenapa kadang-kadang kalau masakan daging itu ukurannya kecil, karena ketika ditimbang sebetulnya ketika basah dia besar, ya. Kalau ibu yang pernah dirawat di rumah sakit mungkin lihat kok dagingnya kecil amat, ya. Itu memang sudah kita ukur untuk kebutuhan badan, kebutuhan pasien, ya. Kemudian
Ati, bolehkah kita makan ati ayam? Boleh, kalau dalam keadaan tertentu, artinya kita tidak punya sakit lain. Dalam keadaan sehat, tidak ada sakit lain, boleh. Ya. Kemudian, tadi kok hewani terus nih, kalau kita tidak punya misalnya telur, tidak punya ayam, tidak punya ikan, terus tidak punya daging, kita pakai apa? Nih masih ada. Ini apa ini? Tahu, ya. Jadi tahu yang sebesar ini sama dengan proteinnya dengan ikan sebesar ini, Bu. Ya, kalau sekilo mungkin isinya antara 5 sampai 6. Ya, ini. Kemudian ini sama juga dengan proteinnya telur. Sebesar ini sama, ya. Jadi kalau tidak makan tahu, makan telur juga sama proteinnya. Aku mah tidak mau ini, misalnya tidak mau pakai tahu, tidak suka tahu, pakai tempe boleh sampai sebesar ini, Bu. Ya. Ini sama protein, jumlah proteinnya sama 10 gram dengan telur yang tadi, dengan daging yang tadi sudah saya perlihatkan tadi, ya. Ini susu segini aja tuh, kecil ya. Kalau di warung harganya berapa segini, Bu? Murah kan? Jadi protein untuk membangun tubuh kita, memperbaiki jaringan tidak mahal sebetulnya. Bisa digantikan oleh yang protein yang murah, ya. Seperti ini, Bu, tempe kan kecil, mungkin nggak nyampe 1.000 harganya ya. Ibu yang suka belanja tuh pasti hafal. Kemudian apalagi nih, misalnya mau minum susu boleh ya. Jadi dengan kita minum susu 1 gelas, kebutuhan protein kita untuk 1/4 hari sudah terpenuhi. Tapi harus tambah lagi, makan pagi kan biasanya ada proteinnya. Apa misalnya? Telur ceplok misalnya, tadi udah dapat telur ceplok telur ya. Kemudian siang, tadi makan siang, nasinya segini, tambah lagi misalnya, lagi punya ayam misalnya, ayamnya ukuran segini misalnya. Ini kalau ayam kampung ya, kalau ayam boiler mungkin ukurannya cuma paha bawah saja. Ada kalau ayam boiler sebesar ini kebesaran, ya. Jadi cuma setengahnya saja. Terus apalagi nih yang zat pengatur? Zat pengatur tadi sudah saya bilang bahwa zat pengatur adalah vitamin dan mineral dan air. Jangan lupa. Jadi ibu setelah makan pasti harus minum air, ya, untuk melancarkan pencernaan. Gitu. Nah, zat pengatur ini terdiri dari apa saja? Terdiri dari buah dan sayur ya, Bu ya. Nah, sayurnya apa saja? Boleh apa saja. Jadi kondisi tertentu, saya menjelaskan tentang gizi seimbang untuk kondisi yang umum, ya. Tapi kalau nanti untuk diet-diet khusus akan ada lagi perbedaan sedikit mengenai makanan apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Kalau untuk yang zat pengatur ini salah satunya apa? Ini apa nih, Bu? Jagung ya. Jagung ini kalau muda disebutnya sayuran, Bu. Tapi kalau sudah tua disebutnya masuk golongan karbohidrat. Kenapa? Karena kalau sudah tua, karbohidratnya itu dia sudah meningkat. Di kadar tepungnya sudah banyak, jadi masuk dalam golongan karbohidrat. Tapi kalau masih muda, jagungnya masuk dalam golongan sayuran, di mana dia lebih utama vitamin dan mineralnya yang ada di sini. Terus gimana sih kita kalau makan sayuran? Selama tidak ada pembatasan tertentu dari dokter, sebetulnya sayuran bisa dikonsumsi 1 mangkok 1 hari. 1 kali makan. Maaf ya, 1 kali makan. Terdiri dari apa tuh misalnya? Misalnya apa nih? Ibu suka masak apa di rumah? Ini apa, Bu? Wortel ya. Jadi wortel untuk 1 kali makan segini cukup, Bu. Ya. Ya, boleh ditumis misalnya ya. Kalau mau ditambah dengan buncis juga bisa. Digabung misalnya. Terus ibu misalnya mau ini apa nih? Oh, di buah ya. Buah itu biasanya pencuci mulut ada buahnya. Kemudian untuk ini apa nih, Bu, kira-kira? Kelihatan nggak, Bu, ini? Nah, labu siam ini memang persis ya kayak aslinya ya. Ini labu siam ini juga untuk 1 kali makan seperti ini. Ini boleh ibu sayur, boleh ibu tumis ya. Jadi tiap kali makan jangan lupa tadi susunan gizi seimbang harus masuk. Jangan lupa tadi ada apa tadi? Ada karbohidrat, ada lagi protein, ada lagi zat pengatur masuk dalam vitamin dan mineral. Jangan lupa air, ya. Kalau ibu, apakah saya harus makan buah setiap hari? Kalau ada silahkan. Tapi kalau tidak ada, gantilah dengan sayuran. Karena pada dasarnya buah lebih penting karena dia mengandung serat dan vitamin yang banyak. Itu terdapat juga dalam sayuran. Cuma sayuran jarang yang rasanya manis, ya. Kalau buah kan enak ada rasa manisnya nih kayak mangga ya. Tapi kalau misalnya tadi wortel manisnya mungkin nggak seberapa. Kemudian apa nih? Terong. Terong boleh konsumsi terong?
boleh ya. Mau dibuat apapun boleh ya. Jadi boleh, jadi sayuran ini boleh satu macam, boleh juga digabung. Itu seperti itu. Fungsinya apa sih sebetulnya sayuran atau buah harus masuk? Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Ini juga untuk membantu asupan serat buat kita, Bu. Ya, jadi biar kita tidak konstipasi atau tidak susah BAB, ini masukin ini serat, Bu. Ya, jadi biar kita tidak konstipasi atau tidak kesulitan untuk buang air besar, ini berfungsi sekali. Ya, dia karena selain mengandung serat juga dia mengandung air yang cukup untuk kebutuhan kita satu hari. Penjelasan saya mengenai susunan gizi seimbang seperti itu, ya. Jadi jelas Ibu ya, susunan gizi seimbang tidak harus selalu pakai susu. Karena susu masuknya jenis protein. Yang penting ada golongan karbohidrat, ada golongan protein, ada golongan dari vitamin dan mineral. Kalau susu yang Ibu sebut tadi, disebutnya susunya susu kental manis. Ya, susu kental manis itu komposisi terbesarnya adalah gula, bukan susu. Itu adalah gula yang dibubuhi dengan susu. Tapi kalau susu yang saya maksud di sini adalah susu yang tawar. Mengenai pakai pemanis atau tidak, tergantung dari badan kita. Untuk yang diabetes mungkin susunya boleh ditambahkan dengan pemanis khusus untuk diabetes. Tapi untuk yang tidak diabetes boleh pakai susu yang biasa. Gulanya pakai gula biasa, hanya terukur. Karena bagaimanapun kalau gula terlalu masuk banyak ke dalam tubuh kita memang kurang baik ya. Gitu kali Bu ya. Jadi pilih susu yang rasanya tawar, kalau butuh pakai manis, kasih pemanis sedikit. Tapi saya tidak menyarankan susu kental manis ya. Susu kental manis suka dikaleng, dibolongin, kemudian dikucurin ke gelas, itu adalah gula yang pakai susu, bukan susu yang pakai gula. Ya, jadi fungsinya dia hanya menambah energi sama dengan karbohidrat biasa. Ya, tapi kosong disebutnya itu. Karena nutrisinya kosong, hanya ada gula saja. Ya, jadi saya sarankan untuk anak-anak apalagi tidak disarankan untuk mengkonsumsi susu kental manis ya.